rajanya itu huriyah, rajanya itu atau tuannya itu bebas, terserah mau diapakan budaknya. Budak tersebut mau diapakan terserah, tapi dalam ruang lingkup yang tidak menyelewengkan. Tidak diselewengkan. Misalkan ada budak perempuan dijadikan budak hawa nafsunya, ini salah. Maksudnya adalah dia berhak atau merdeka mau diapakan saja, tapi dalam ruang lingkup tidak ada kriminal atau budaknya, maka tuan ini bebas. Misalkan kalau misalkan tuan ini menghibahkan, menghadiahkan budaknya, berarti bebas, dihadiahkan saja, disodakokan, dihadiahkan budak ini kepada orang lain, berarti bebas kan. Tapi kalau misalkan ingin dijual, iya, itu terserah tuannya, silahkan dijual dengan harga yang tertinggi, dengan harga yang cocok, maka budak itu sudah terjual. Berarti kepemilikannya yaitu kepemilikan tuan yang baru. Berarti tuan yang baru ini ketika sudah membeli budak tersebut, apakah dijadikan budak lagi atau dimerdekakan? Kalau misalkan dimerdekakan, ya berarti budak ini merdeka. Tapi kalau misalkan tuan yang pertama itu dihibahkan, berarti budak ini sudah jelas merdeka, sudah huriyah budak ini. Lalu jikalau budak ini tidak dijual, tidak juga dihibahkan, akan tetapi memanggil orang lain, terus budak ini diserahkan kepada orang lain, yaitu untuk dipelihara atau dididik. Orang tersebut namanya bukan tuan yang baru, akan tetapi orang tersebut namanya mudabbir. Orang yang mengajari budak tersebut, orang yang memelihara budak tersebut. Budaknya masih kecil berarti dipelihara, budaknya sudah besar berarti dididik. Siapa yang memelihara atau mendidiknya, yaitu mudabbir namanya. Apakah ketika sudah besar budak ini miliknya mudabbir atau miliknya sayyid? Tetap miliknya sayyid, yaitu miliknya tuan, miliknya sayyid. Ada yang namanya sayyid, miliknya sayyid. Ada yang namanya abdu di sini. Sayyid tuan, abdu hamba atau budak, berarti abdu miliknya sayyid. Apakah budak ini miliknya mudabbir atau miliknya sayyid? Berarti masih tetap miliknya as-sayyid, berarti miliknya sayyid, berarti masih miliknya sayyid, miliknya tuan. Ketika mudabbir ini sudah lama mengajari, memelihara budak tersebut sampai besar, sampai terlatih, mempunyai keahlian, terus habis itu tiba-tiba tuannya ingin mengembalikan, ingin menarik budak tersebut untuk dimanfaatkan, ya berarti nggak bisa serta merta menarik budak tersebut. Mudabbir ini berarti harus dikasih jasa pendidikannya, berarti tuan harus membayar jasa pendidikan kepada mudabbir. Itu adalah kewajiban tuan kepada mudabbir untuk membayar jasa pendidikannya, berarti membayar jasa pendidikannya kepada mudabbir. Kalau misalkan budak ini dari kecil sampai besar, berarti membayar pemeliharaan budak tersebut dari kecil sampai besar. Itu kewajiban tuan kepada siapa? Yaitu kepada mudabbir. Jadi tuan ini itu
bebas kepada budaknya, ya, bebas kepada budaknya. Lalu bagaimana kalau misalkan qat'ul mudabbir li falisaid al-arsya wa yabqa at-tadbir bihalihi? Mana Marta? Ketiduran di kamar anak. Hah? Tiduran di kamar anak. Ketiduran di kamar? Di kamar anak. Kemarin ngaji nggak? Kemarin. Tapi kalau misalkan tuan ini atau sayyid ini tidak membayar jasa al-mudabbir, nggak dibayar, jasa mudabbir ini nggak dibayar,